Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini diambil dari Almanah HKBP yang tertulis dalam Matius 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang suci hatinya. Saudara-saudara, semua orang ingin hidup bahagia. Tidak ada orang yang mau hidupnya susah, merana, dan menderita. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu ada banyak cara yang ditempuh oleh manusia. Ada orang yang berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena itulah yang membuat dia bahagia. Ada orang yang rajin berbelanja karena itulah yang membuat dia bahagia. Ada orang yang pergi pesiar, jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah pemandangannya. Karena itulah yang membuat hatinya bahagia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar dengan mendapatkan dan melakukan semuanya itu, mereka betul-betul bisa menikmati kebahagiaannya? Ternyata tidak. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan ketika orang-orang mencapai titik kesuksesannya dan merasa bahagia katanya dengan apa yang didapatkannya, tetapi realitanya justru banyak orang yang hatinya menjadi kacau. Sampai-sampai ada orang yang sudah mendapatkan apa yang dia damba-dambakan, tetapi tetap tidak mempunyai rasa bahagia, tidak merasa puas. Sehingga akhirnya dia menggunakan narkoba. Bahkan tidak 1-2 orang yang sudah mencapai titik kesuksesannya, ternyata justru mati bunuh diri. Jadi bisa saja seseorang mendapatkan apa yang didamba-dambakannya dari sudut ekonomi. Dia bisa jadi kaya. Dari sudut popularitas dia terkenal. Dari sudut jabatan dia tinggi posisinya. Tetapi kebahagiaan itu sendiri belum tentu dia dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu sadari apakah kebahagiaan itu yang sesungguhnya. Kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup dengan hati yang suci. Seperti yang dikatakan dalam nats ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi yang berbahagia adalah orang yang menjaga kesucian hatinya. Hati adalah pusat kehidupan. Makanya apa yang terdapat di hati kita, itulah yang akan kita lakukan. Misalnya jika niat kita baik dalam hati, maka kebaikanlah yang akan kita lakukan. Tetapi sebaliknya, jika di dalam hati kita hanya ada keburukan, maka kita akan melakukan yang buruk juga. Jadi hati kita lah yang menjadi penentu. Salah satu contoh kita katakanlah pengalaman Hawa. Kalau kita memperhatikan kenapa Hawa sampai jatuh ke dalam dosa, awalnya adalah karena hatinya. Hatinya sangat tertarik melihat buah yang ada di Taman Eden itu. Jadi karena hatinya tertarik, maka dia melanggar apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Dan akibatnya dia tidak jadi bahagia, tetapi menderita, yaitu jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya tetap suci. Karena memang Tuhan Allah kita adalah suci dan kudus. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan melalui rohnya berdiam di hati kita. Sehingga Roh Kudus menyucikan hati kita. Dan pada akhirnya kita dapat melihat Allah. Saudara-saudara, melihat Allah bukan berarti kita dapat hadap-hadapan dengan Allah. Tidak. Perkataan melihat Allah dalam arti dengan hati kita yang suci, kita bisa melihat karya-karya Allah dalam hidup kita.
Kita dapat melihat karya-karya Allah di dalam dunia ini. Sehingga dengan hati yang suci itu, nyata sekali bagi kita keterlibatan Allah dalam hidup ini. Dengan hati yang suci itu, kita dapat merasakan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang suci, kita dapat bersaksi bahwa kasih setianya, berkat-berkatnya tidak pernah habis. Bahkan selalu baru setiap hari. Sehingga Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Jadi semakin kita menjaga kesucian hati kita, maka semakin nyatalah Allah dalam hidup kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita benar-benar menjaga hati kita dengan tuntunan Roh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, bahkan ketika kita beribadah dan memberikan persembahan, ingatlah, yang paling diutamakan oleh Tuhan Allah adalah hati kita. Jagalah hati. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kebahagiaan kami adalah ketika Engkau menjaga hati kami. Tuntunlah umat-Mu ini menjalani hari-hari kehidupan kami dalam setiap situasi melalui Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dapat menjaga hati kami. Karena itulah kebahagiaan kami yang sesungguhnya. Tuhan melihat hati kami. Untuk itu kami berdoa, Tuhan, tuntun kami selalu melalui Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.